Halo guys, balik lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bahas tentang aplikasi root lainnya, yaitu aplikasi Franco Kernel Manager guys, atau yang disingkat dengan FKM atau FK Manager. Ini aplikasi berbayar ya guys di Play Store, tapi saya dapat gratis di channel Telegram ya guys. Ada yang ngasih kemarin, jadi ada yang ngasih aplikasi ini secara gratis. Jika di Play Store itu bayar ya guys. Jadi kita langsung saja install aplikasi ini. Langsung kita install. Oke, install, langsung dibuka aja guys. Di aplikasi ini meminta root ya guys. Nanti kalian langsung saja izinkan atau di grant di root magisnya. Ini tadi saya sudah izinkan secara otomatis ya guys. Jadi inilah tampilan awal dari aplikasi Franco Kernel Manager. Aplikasi ini berguna untuk mengatur sistem CPU, GPU atau grafik ya guys, memori, itu memori RAM ya guys, kemudian baterai atau men-setting atau mengatur dari baterai kita ya guys. Dan ada lagi yang paling bawah ini ada untuk mengatur sistem. Yang pertama kita akan lihat di bagian pengaturan CPU ya guys. Jadi dimana ini defaultnya dari HP saya ya guys, frekuensi maksimalnya yaitu 2,8 GHz ya guys, atau 2800 MHz. Jadi kita klik saja dibuka. Di sini kita bisa mengatur dari maksimum dan minimum CPU frekuensinya guys. Sini maksimumnya bisa kita atur. Sini minimumnya kita bisa mengatur maksimum minimum CPU frekuensi. Ini sesuai dengan kebutuhan kita ya guys. Jadi bila kalian adalah seorang gamer, settingan maksimumnya kita yang paling tinggi ya guys, kita setting ke yang paling tinggi, dan minimum CPU frekuensinya kita taruh di yang di middle atau di sekitar tengah ya guys. Kemudian di sini ada CPU governor. Jadi di sini ada settingan untuk mengatur CPU itu dalam keadaan misal power save ini. Jadi untuk agar HP kalian baterainya hemat, jadi pilih yang power save. Jadi dia akan menurunkan kualitas dari CPU kalian masing-masing ya guys. Dan jika di sini di bawahnya itu ada performance, dia untuk menaikkan performa dari CPU standarnya atau CPU defaultnya ya guys. Dan di sini ada pilihan-pilihan lain. Kemudian di CPU itu ada little cluster dan big cluster ya guys. Jadi kita atur masing-masing dari
CPU kalian yang akan digunakan. Misal kalian ingin HP kalian hemat daya atau hemat baterai, bisa kalian setting ke power save semua ya guys, agar hemat baterai. Sini kita juga dapat mengatur core CPU nya yang bisa kita set apakah dia akan digunakan semua. Di sini HP saya dengan CPU 8 ya guys, total core-nya. Jadi bisa di online kan semua atau dinyalakan semua. Sini bisa di offline kan. Jadi sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya guys. Dan di sini juga bisa di set on boot. Jadi di sini ketika restart dia tidak mengsetting ulang atau mengatur ulang settingan kalian. Dan kemudian yang kedua yaitu ada settingan untuk GPU atau grafik ya guys. Sini juga kalian bisa men-setting maksimum dan minimum GPU frekuensinya guys. Di sini GPU-nya sudah saya overclock. Yang standarnya adalah 710. Jadi overclock ke 820 ya guys. Sedangkan GPU governornya kita default saja, dan misal kalian ingin hemat daya kita bisa pilih power save, dan kemudian jika kalian menginginkan performa yang sedikit lebih kita pilih performance, tapi defaultnya adalah untuk CPU Snapdragon dan GPU nya yaitu MSM Adreno TZ. Ini ya biasanya standarnya atau defaultnya ya guys. Di sini juga bisa di setting GPU BOS-nya, dia akan memboost atau meningkatkan performa GPU lagi ya guys. Dari sini tadi setelah di performance terus di boost lagi, dia bisa di boost lagi jadi settingan high ya guys. Jadi ketika kalian main game, misalnya game PUBG, bisa disetting ke HDR Extreme ya guys. Jika di sini settingan kalian GPU BOS-nya di high, kemudian GPU governornya di setting ke performanya guys, dan kernel kalian sudah di overclock ya guys. Itu saja tentang GPU. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada memori. Di sini merupakan memori RAM ya guys. Untuk yang ini memori RAM, jadi kita bisa menambahkan RAM bawaan atau RAM hardware kita. Misalnya RAM kalian 6 GB, dengan aplikasi ini bisa kalian tambah, atau yang sering disebut juga di zaman ini ya, atau baru-baru ini yang disebut juga RAM tambahan, yaitu virtual RAM. Di sini di HP saya bisa ditambah virtual RAM. Di sini disebutnya adalah ZRAM size. Jadi pertama di ZRAM state-nya, jadi di sini kita mengaktifkan ZRAM atau virtual RAM kita harus diaktifkan dulu ya guys. Sudah di enable ini ya guys defaultnya. Kemudian kita bisa memilih ukuran RAM tambahan atau virtual RAM. Di sini HP saya bisa ditambah RAM-nya mulai dari 64 MB sampai dengan 4096 MB atau
4 GB ya guys. Jadi hardware HP saya yaitu 6 GB ya guys. Di sini bisa ditambah virtual RAM atau ZRAM 4 GB ya guys. Jadi total RAM sekarang jadi 10 GB. 6 GB hardware dan 4 GB virtual RAM ya guys, atau ZRAM di sini. Dan sisanya kita setting ke defaultnya aja ya guys, bawaan. Kemudian di sini ada memori I/O. Di sini merupakan settingan untuk memori internal ya guys. Sedangkan ini getaran, ini suara, dan ini penjadwalan atau settingannya, penjadwalan settingan guys ya guys. Kemudian ini ada di sini mengatur ketika kita mengecas baterai. Di sini force fast charger ya guys, bisa di enable, disable. Di defaultnya itu sudah aktif. Dan ada di custom tunable yang paling terakhir ya guys. Kemudian kita kembali. Kemudian selanjutnya ada pengaturan untuk baterai ya guys. Di sini menunjukkan atau di dalam settingannya ada settingan untuk memonitor baterai kita ya guys. Jika kita mengaktifkan ini, jadi kita aktifkan, dia di notif akan keluar seperti ini ya guys. Jadi dia mengatur atau memonitor baterai kita. Misal ini di saat saya baterainya dicas, kecepatan mengisinya, kemudian suhu baterai, persentase. Jadi di sini kita bisa setting, misal kita reset di sini statusnya atau statistik dari notif ini bisa kita reset otomatis ketika sudah baterainya sudah diisi 100% ya guys. Jadi ketika kita isi 100%, dia statistiknya atau monitor baterainya dia akan 0 atau mereset. Jadi status ini semua guys, atau statistik ini semua dia akan mereset di saat kita mengisi baterainya sudah 100% dengan cara mengaktifkannya yang ini ya guys. Jadi ketika tidak dicas, saya lepas dulu ini casannya, dia tampilannya akan seperti ini, tulisannya discharging. Jadi dia yang ini adalah penurunan dari baterainya per detik ya guys. Sedangkan di bawahnya di sini screen on itu yaitu screen on time atau biasa yang disebut dengan SOT. Jadi dia berapa lama layar HP kalian hidup, dan di bawahnya berapa lama layar HP kalian mati. Kemudian bawahnya ada deep sleep, bawahnya lagi ada awake ya guys. Nah, ini status atau statistik
dari screen on time, screen out, estimasi power kepakainya. Di sini ada semua ya guys. Jadi bisa memudahkan kalian untuk melihat baterai kalian baik atau tidak ya guys. Atau ketika baterai HP kalian bermasalah, di sini akan terlihat misal pengisian baterai yang tidak optimal, dia akan terlihat ya guys, ketahuan dari sini notifnya ini. Atau misalkan HP kalian panas, di sini juga terlihat suhunya berapa. Dan itu saja penjelasan di menu baterai. Di sisi lain, di sini ada live monitor. Kita bisa melihat memonitor dari HP kita. Di sini CPU-nya yang sedang berjalan, CPU start, GPU-nya, dan masih banyak lagi ya guys. Kita kembali, kemudian trigger ini ada settingan lain ya guys. Ini banyak pilihannya. Ada dashboard, itu tampilan awal, flasher untuk flash atau mengcustom config ya guys. Kemudian ada kernel backup untuk backup settingan kernel kalian tadi yang kalian setting sesuai kebutuhan kalian. Di bawahnya ada CPU dan GPU yang tadi ya guys. Kemudian kernel setting yang memori tadi. Kemudian ada display control. Nah, di sini display control ini untuk mengatur warna di HP kalian. Di sini ada untuk mengatur RGB, warna RGB-nya. Kemudian saturasi, value, kontras, dan hue. Dan juga bisa disetting minimum brightness-nya ya guys. Kemudian ada display profile. Di sini bisa diaktifkan. Pilihannya ada warna di sini stock atau AMOLED ya guys. Jadi di sini bisa diaktifkan otomatis ketika HP kalian restart. Kita kembali. Kemudian di bawah lagi ada per app profile, screen manager, battery life, tentang baterai ya guys. Bisa setting penggunaan baterai untuk penggunaan baterai ke CPU. Bisa disetting untuk menurunkan performa CPU, misal diturunkan 25%, 50% sampai 75%. Dan GPU maksimum brightness, auto sinkron, dan masih banyak lagi ya guys. Bisa mengatur juga build propnya. Ya, cukup di situ saja guys pembahasan tentang aplikasi Franco Kernel Manager ini guys. Aplikasi ini aslinya itu berbayar di Google Play Store ya guys, tapi saya dapat gratis di channel Telegram.
Jika kalian ingin menginstal aplikasi ini juga, linknya saya mau download, linknya saya taruh di deskripsi ya guys. Oke, sekian dulu video tentang root kali ini. Salam oprekers guys.